STTNI ya, sekolah teologi. Kalau itu salah itu Bang, salah itu kalau Makanya itu yang kelasnya tadi, universitas loh Pak. Adukan agama gitu. Jangan Universitas di aliran tadi. Itu namanya kita udah termasuk nanti sinkritisme, yang artinya pencampur adukan agama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kebukuhan dari dunia hingga akhirat. Masya Allah. Nama Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslim, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam versus Kristen, ya, Islam dan Kristen. Di sana ada Yusuf PI dan juga ada Kristen yang bikin kita tertawa ya, saat mereka berdebat nih. Di Kristen ini ketika mereka ini berdebat ya, argumentasinya ini bikin kita terpingkal-pingkal gitu ya, karena konyolnya. Baik kamu sih, demikian videonya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, Islam, Kristen atau Katolik? Silahkan dibuka dulu kameranya. Kristen, Bapak Kristen. Iya, silahkan open cam dulu. Oke, wah, bergerombol dia, teman-teman. Dan bergerombol ini bukan bergerombol, ini berkawan saja. Ngapain? Mau bertanya kah atau seperti apa? Ayo. Ya, kalau boleh bertanya, boleh, ya. Silakan. Boleh. Boleh? Ada jawabannya? Wah, pasti ada kalau sama saya. Apa ya ini tadi pertanyaannya ada yang sudah saya catat ini tadi. Iya. Tentang masalah lintas agama ya. Iya, jadi kan ini di agama Islam ini kan ada nggak di Al-Quran yang mengatakan kalau percaya Islam itu 100% bakal masuk surga. Nah, jika memang 100% masuk surga atau ada kepercayaan bisa masuk, itu gimana itu? Baik, ya. Kalau dalam Islam berhamburan ya, ayatnya itu bisa masuk surga. Berhamburan itu. Ntar saya akan tunjukkan satu ayat dulu sama kamu ya. Al-Hajj. Ntar Al-Hijr. Mana ini? Kita mau kita kayak Nah, baik. Oke. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, bahwa semua umat Islam yang beriman dan mengerjakan amal soleh yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Contoh nih ya, orang yang mendirikan sholat nih, saya bukakan Quran surah Al-Mu'minun, dia mewarisi apa? Mewarisi surga. Mari kita baca ya teman-teman semuanya bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang banyak dalam orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Oke? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tuh, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Walladzina
hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tuh, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ya, paman tak nih, pamani batago waro adzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, ya, di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Tuh, serta orang yang memelihara salatnya. Nih, ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi apa? Nih. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Tuh, yakni akan mewarisi surga Firdaus yang kekal di dalamnya. Ada kawannya. Ada. Ya, umat Islam itu akan masuk surga. Di mana itu? Di mana ada itu? Quran surah Al-Mu'minun. Judul yang mana Quran judul apa? kawan? Al-Mu'minun. Al-minum. Al-Mu'minun. Al-mu'minum. Kita sama belajar dulu ya. Saya kurang tahu juga, cuman kan Iya. banyak yang bertanya Al-Mu'minun, gitu. Al-Mu'minun ayat 11 bentar. Ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11. Ya. Itu intinya itu apa dia bilang tadi itu ya? Di ayat itu kurang paham juga saya. Ya, itu bahasa Indonesia intinya kan saja. orang Islam yang melaksanakan sholat akan mewarisi surga Firdaus. Tuh. Itu kata siapa itu? Kata siapa? Kata Tuhan pemilik surga. Nah, Ada lagi pertanyaanmu? itu Sekarang dulu saya mau sih, tanya, itu boleh dulu satu sih. nggak? Enggak, aku belum selesai nanya. Nggak boleh ditanya. Masa saya nggak boleh nanya? Ya, Saya nanya sedikit boleh nggak? Belum selesai. Gantian dong. Belum selesai saya. Tetap ini juga pertanyaannya itu. Apalagi? Ini kan di ayat 1 sampai 9 itu tadi kan kalau tidak salah dengar disebutkan itu syaratnya itu harus kusyuk ya. Betul. Terus? Betul. Harus menjaga amanah, betul. Terus? Terus dan menjauhi sia-sia lah. Kalau tidak salah itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya itu apakah Bapak atau sampean itu berani nggak menjamin 100% bahwa semua syarat itu sudah terpenuhi dengan sempurna tanpa cacat di mata Allah? Nah, kalau ada satu saja yang bolong, bukankah jaminan di ayat 10 sampai 11 itu jadi gugur? Oh, baik. Gimana? Ya. Jawabnya itu. Kayak gini, ya, kalau ada cacat aja itu menandakan kita memang makhluknya yang berdosa. Itu pasti kita ini Berarti masih Tuhan. bisa menjamin 100% kalau sudah begitu. bentar. Kita ini adalah makhluk Tuhan. Namanya aja manusia, pasti kita melakukan dosa. Kalau kita ada cacatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya itu lebih besar daripada azabnya. Maka akan dia ampuni. Gimana deh? Lebih besar dari Rahmatnya lebih besar daripada azabnya. sehingga Sehingga akan diampuni. kecacatan sedikit itu akan dia ampuni.
Judul teman-teman, judul yang mana sih? Saya bingung judul tuh yang mana. Maksudnya judul apa? Bentar, saya yang sama teman-teman yang ini nih, yang nulis. Macan jago, langsung lah kayak gitulah ngomong. Mana saya tahu gitu. Oh, udah diblokir udah. Oke, dah. Itu jawabannya. Berarti sudah yakin 100% lah. Oh, 100%, makanya kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Tuh. Tapi ya kalau misalnya saya dari orang luar kan itu tergantung kepercayaan sampean saja itu. Tapi saya kalau misalnya menurut saya tadi tidak sempurna itu. Nah, lanjut lagi di pertanyaan kedua ya. Ini kalau misalnya Udah dua pertanyaannya tadi. Enggak, ketiga tetap, ini. ini tetap bahas yang Ini ini ketiga juga. nih, ketiga nih. Ini tetap bahas ini juga, enggak lari kita di mana ini. Ketiga nih. Nah, kalau memang sudah dijamin di ayat-ayat tadi kan, kenapa tuh di setiap akhir sholat masih meminta perlindungan dari siksa kubur dan fitnah dajjal? Itu kan bukan, atau bisa kita bilang artinya itu sebenarnya sampean sendiri itu masih tidak merasa aman atau tidak pasti sampai akhir hayat nanti. Itu buktinya sudah itu. Makanya saya mengatakan kalau yang pertanyaan sebelumnya tadi itu 100% tidak bikin sampean itu sempurna menjawabnya secara nilai 100 lah bagi saya. Karena Ya, masalahnya ya jawaban itu saya enggak, belum bisa jawaban saya 100% nggak bisa untuk Anda dijawab. remote. Jawaban itu nggak akan bisa memuaskan hati Anda. Saya bukan bahan pemuas. Memang gitu. Kalau Ya, saya bertanya, setidaknya kalau kita saya bertanya menjawab- kepada Anda kalau pun ya, setidaknya itu kita kalau itu Anda menjawab menjawab pertanyaan orang itu ya. bagi saya jawaban Anda itu tidak tepat juga gitu. Pasti itu. Ya, makanya sama-sama juga kan ya. Pertanyaan kedua ini gimana jawabnya itu? Bukankah tanda Banyak. itu sendiri sebenarnya itu masih Saya belum mau yakin, tanya ya? balik dulu samamu. Jangan ditanya Saya balik yang dulu. membahas Quran. Jangan ditanya balik dulu. Tanya balik dulu saya. Saya mau nanya dulu samamu. Jangan ditanya balik dulu. Itu Udah kan tadi kan udah sebenarnya saya itu jawab kan- pertanyaan itu kamu kan- dua. itu kan sebenarnya Dua kan sudah enggak- saya jawab ya. Enggak ada yang ngaku itu menurut saya. Udah dua nih ya. Jangan, nggak ditanya? Ini jawab dulu ini. Ini kan Mau Anda nggak itu ditanya? Sampean itu kan membuka live itu. Mau buat- nggak ditanya kamunya? Ya sebenarnya kalau misalnya saya bersedia ditanya atau enggak itu kan enggak ada Apa? keuntungan bagi saya. Tapi kalau misalnya Anda siap Lah, menerima lalu kamu pertanyaan dari semua orang lalu itu kan, kenapa? itu kan sebenarnya Nggak Anda yang ada membuat live ini kan. untungnya juga untuk saya menjawab Anda kayak gitu. Nah karena Nggak ada Anda untungnya sebenarnya saya nggak bisa menjawab Anda. Makanya karena sebenarnya maka Anda dari ini itu nggak mau jawab. maka dari Saya itu sudah tebak itu. saya Saya ingin sudah tebak mempertanyakan dari awal. Anda Anda seperti nggak apa akan mau jawab keimanan itu. Anda dalam Kristen kan kayak gitu. Itu nggak bisa. Takut itu. ditanya kamu. Bukan takut ditanya atau gimana. Kan saya di sini kan Oh, takut saya memberi ditanya. pertanyaan. Setelah bertanya saya mendapat jawaban. Ya udah saya sudah dijawab. Puas atau tidak? Ini Ya, yang kedua ini, terserah kamu. yang kedua ini belum dijawab sama sekali. Ini gimana ini ceritanya? Udah dua saya jawab. Ya, Ini gimana? Terus gimana ini? udah dua saya jawab. Waduh, enggak. Ya sudah kalau enggak bisa Ya menjawab, kita enggak apa-apa. gantian biar interaktif gitu. Enggak usah. Ya udah kalau gitu beres. Pertanyaanmu sudah saya jawab. Ya, Berarti pertanyaan terakhir itu harus ya saya mungkin harus semua- saya semua turunkan orang juga kamu kalau mendengar kayak itu. gitu kan gitu ya. Kalau misalnya Kalau kamu sudah kamu dijamin, nggak mau kalau ya, itu semua kalau sudah kamu nggak dijamin, mau kenapa ditanya, masih ada gitu kan? maka kamu akan saya turunkan gitu. Ya enggak apa-apa turun gini, yang penting pertanyaan ketiga saya. Ya Belum udah, selesai ya dijawab. sudah. Kan ya mau puas atau tidak kan Ya, ya. terserah Anda. Itu terserah kamu kan gitu. Pertanyaannya terjawab sudah masih ditanya balik kagak mau pula. Ada aja ya teman-teman.
Anak masih ingusan ya mau ngajak ngatur gitu. Anak ingusan. Iya. Dia mau ngatur yang lebih tua. Iya. Udah Ngeri saya anaknya. turunin aja. Saya yang Iya, berkuasa, saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu, kawan. Iya, benar Pak. Oke, Bang, assalamualaikum. Ustadz memang punya kuasa ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Ustadz. Anda Kristen atau Islam, Bang? Saya Kristen Ustadz. Kristen open cam dulu dah. Oke, Bang. Abang Noel mau bertanya? Atau boleh ditanya? Ya seharusnya karena memang Ustadz yang buka room, kemudian yang ngasih ya dikenal sebagai tokoh ya Ustadz yang harus menjawab. Bagaimana kira-kira? Udah? Boleh, silakan kalau Anda mau tanya duluan. Kita interaktif aja. Kita nggak ada hinaan, Bang. Coba Ya, kita nggak apa-apa. mengasah pikiran gitu. Silakan. Itu yang di stiker anakku adalah Tuhanku itu maksudnya gimana Pak? Baik. Tadi ada beberapa Kristen yang naik ya, Bang ya. Ada beberapa Kristen yang naik. Saya bertanya, apakah Maria itu menyembah Yesus? Gitu. Nah, sebelum saya kasih tahu jawabannya, Anda mungkin sudah tahu. Kira-kira apakah Maria itu menyembah Yesus? Kecil kali, Bang, suaramu, Bang. Nggak ada. Ustadz bertanya atau bagaimana? Ya, saya bertanya, apakah Maria menyembah Yesus? Kalau saya belum bisa jawab karena ya jujur pengetahuan agama saya tentang agama saya sendiri ya saya hanya sebagai pengikut dalam artian ya karena dalam konsep saya agama itu adalah niat dan pribadi kita masing-masing. Satu. Yang kedua, karena Abang mau jawab atau mau bernarasi, Bang? bukan bernarasi, kan udah saya bilang tadi dari awal. Karena Ustadz yang buka room dan Ustadz yang buat statement, maka Ustadz yang harus jawab, kan begitu. Nah, enggak, saya tadi- melempar pertanyaan, salah Anda. Anakku adalah Tuhanku ini, saya akan lempar pertanyaan kepada kawan-kawan Itu Kristen. di room Ustadz ada, bukan di room saya. Kami hanya masuk untuk membuat bagaimana Ustadz bisa bertanya seperti itu. Harusnya Ustadz jelaskan kenapa mau bertanya anakku adalah Tuhanku. Kalau bertanya di room seperti ini dengan mode seperti ini, saya pikir juga Ustadz sia-sia karena belum tentu semua orang bisa jawab, kan begitu. Ya, kita Makanya melihat kan saya tanya. bagaimana gitu Minimal kan alasannya apa yang seperti apa membuat gitu. Ustadz membuat stiker seperti ini, anakku adalah Tuhan. Minimal ada yang mendorong Ustadz, terserah Enggak, itu bukan apa. mendorong. Bukan mendorong. Karena saya pernah membaca di kitab Kristen ya, bahwa Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen. Dan ternyata Tuhannya Kristen ini bermula dari seorang perawan, kan kayak gitu. Dari Maria. Maka dari itu ya saya mempertanyakan, kalau yang disembah Kristen ini adalah Tuhan, lalu ibunya apakah menyembah anaknya? Jadi itu yang kira-kira yang menurut Ustadz membuat kata-kata yang seperti ini, anakku adalah Tuhanku, begitu. Ya, itu pertanyaannya. Anakku adalah Tuhanku. Lalu kalau saya tanya menurut Ustadz bagaimana? Kalau saya tanya maksudnya? Kan Ustadz tadi sudah baca kan di kitab Lalu? Kristen katanya bahwa Yesus itu adalah Tuhannya Kristen, Tuhannya kami, dan itu dilahirkan dari seorang perawan namanya Maria. Nah, dengan itu kan muncul pertanyaan Ustadz,
kalau apakah Maria menyembah Yesus sama dengan artinya anakku adalah Tuhanku. Begitu kan Ustadz? Begitu Terus? kan? Maka kalau kan udah saya bilang tadi, saya sekedar bertanya, kalau memang bisa silakan. Tapi kalau Ustadz hanya untuk membuat pertanyaan terhadap saya dengan kata-kata itu yang notabene kata Ustadz tadi sudah baca, bahkan tentu kalau udah baca pasti udah paham, kan begitu. Maka seharusnya kami yang membuat pertanyaan kepada Ustadz. Gimana kira-kira? Nah, kalau Anda mau bertanya silakan. Saya mau bertanya begini Ustadz. Sederhananya begini. Persyaratan masuk surga itu seperti apa Ustadz? Menurut Persyaratan masuk surga. persyaratan mutlak menurut Ustadz seperti apa? Gak bisa menurut saya. Tapi Lalu menurut siapa? menurut pemilik surga. Pemilik surga itu siapa Ustadz? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, kalau kamu mau masuk surga hanya satu kata, yaitu takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oke. Satu pertanyaan saya Ustadz. Untuk mendapatkan surga itu seperti apa caranya Ustadz? Ya tadi takwa. Oke, kita sudah bertawa. Sekarang kita mau masuk surga. Caranya bagaimana? Karena saya pikir surga itu seperti apa ya? Jangan Ustadz ngomong begini, surga itu begini, begini, begini. Apakah Ustadz sudah pernah merasakan surga? Saya nggak pernah mikirin isi surga. Lalu kenapa Ustadz ngomong seperti itu? Lah, karena saya memikirkan agar menghindari neraka. Neraka itu seperti apa Ustadz? Udah pernah coba juga? Ya, kalau masalah neraka kan digambarkan di dalam Al-Quran seperti apa? Ada penjelasannya. Penjelasannya Gitu. seperti apa Ustadz? Simpelnya begini. Ustadz bilang surga itu ada. Yang saya pertanyakan, apakah Ustadz sudah pernah merasakan surga? Belum, konteksnya belum ke sana. Lalu kenapa Ustadz meyakinkan orang kalau surga itu ada? Kalau surga itu ada, karena itu adalah pemberitahuan dari Tuhan semesta alam yang memiliki surga melalui Analoginya kitabnya, begini, yaitu Ustaz. Al-Quran. Analoginya begini. Yaitu Al-Quran. Ustadz itu analoginya begini. Surga itu adalah tempat. Analoginya ya. Contoh seperti itu. Anggap namanya surga suatu tempat. Ketika Ustadz Belum tentu. kalau belum tentu berarti Ustadz bohong dong berarti. Gini, saya Karena menceritakan bercerita tentang saya karena Ustadz menceritakan bercerita Bentar. tentang yang Ustadz tidak pernah rasakan, tidak pernah kunjungi, kita tidak pernah injak kaki di sana. Jadi bagaimana Baik. dong Ustadz? Iya, baik. Ya, belum tentu seperti itu. Saya bercerita tentang Ya Jakarta. namanya Kan kayak gitu. namanya surga itu kepastian Ustadz. Bukan belum tentu. Jakarta itu ya kalau di Ustadz Jakarta. itu- Bentar dulu. Saya ya bercerita tentang Jakarta di Banjarmasin. Padahal saya tidak pernah ke Jakarta. ya, namanya bohong itu Ustadz. Bukan bohong. Lalu? Tetapi Gubernur Jakarta ya memberi kabar kepada saya bahwa di Jakarta keadaannya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Tuh. Jadi belum tentu ya saya menceritakan surga itu saya harus ke surga dulu, nggak perlu. Oke, saya ikuti jalan Gitu. pikir Ustadz. Yang memberitahu Ustadz, sosok yang memberitahu Ustadz itu ada surga, siapa Ustadz? Ya pemilik surga, Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah pernah bertemu dengan itu? Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Saya ini bentuknya jasad, Bang. Makhluk dia. Masa saya ketemu Tuhan kayak gini? Hah? Ada tinja di dalam perut. Kotor.
Tuhan itu maha suci, ya maha suci gitu. Masa kita ketemu pakai jasad manusia, ada tinja yang kita bawa, terus ada urin yang dibawa kotor, enggak kayak gitu. Jadi kesimpulannya cerita atau paparan Ustadz tentang surga itu secara umum belum ada kepastian begitu. Udah pasti itu. Lah tapi kata Ustadz tadi ini bukan suatu kepastian. Kalau surga dan neraka itu udah pasti, karena yang Ustadz udah memberitahu pernah adalah rasakan. yang menciptakan. Bukan saya yang merasakan. Yang menciptakan surga yang memberitahu. Makanya saya bilang gitu. Gimana sih kamu ini? Makanya saya contohkan tadi ya, saya di Banjarmasin nih bercerita tentang Jakarta. Kan kayak gitu. Oke. Kenapa saya tahu tentang Jakarta padahal saya belum pernah ke Jakarta? Karena gubernurnya menjelaskan kepada saya Jakarta keadaannya begini. Berarti konsep untuk memaparkan seperti itu cukup dengan begitu aja Ustadz. Maksudnya begitu? Kalau kata kan dia pemiliknya yang menciptakan gitu, bagaimana keadaan di situ, maka informasi itu akan saya sampaikan. Kan seperti Oke, itu. baik. Bukan berarti saya harus harus ke surga dulu. Untuk menuju surga itu jalannya bagaimana Ustadz? Saya perlu apa ya? Ya tadi takwa satu. Bukan jalannya. Oke, saya bertawa. Oke, tapi saat saya menikmati surga itu yang seperti Ustaz sampaikan, jalannya bagaimana? Maksudnya jalan apanya? Apakah saya harus meninggal dulu? Apakah harus saya kaya dulu? Kalau meninggal itu ketetapan kayak gitu. Ketetapan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ketetapan meninggal itu. Maka nanti akan ada proses-prosesnya. Sampai yang diceritakan Allah surga gitu. Kalau misalkan nih ada tawaran ke Ustadz untuk menikmati surga lebih duluan, mau nggak kira-kira? Nah, itu nggak mungkin Bang, menghayal itu. Oh begitu ya. Menghayal. Ngapain menghayal terlalu tinggi gitu. Yang penting itu kita hidup ini ya, kita mencari agar kita menghindari neraka. Oke. Nah tuh. Makanya informasi dari Tuhan semesta alam bagaimana keadaan neraka, karena dia menciptakan neraka itu. Maka dia ceritakan kepada manusia keadaan neraka seperti ini. Di sana ada air yang panas mendidih. Terus kamu akan dibakar di sana. Itu informasi dari pemilik neraka. Sekarang kita sebagai manusia silahkan memilih. Kita diberikan kehendak bebas kan gitu. Mau ke neraka kah? Mau ke surga kah? Bukan berarti kalau saya menjelaskan tentang surga dan neraka, saya harus merasakan surga dan neraka dulu. Enggak kayak gitu kawan. Enggak, karena konsep saya begini Ustadz. Apa yang membuat Ustadz meyakinkan saya, maka itu akan saya ikuti. Karena kan gini, makanya saya bilang tadi, Ustadz itu yang namanya Ustadz pasti wajib diikuti. Tetapi dalam konsep apa, itu kan terserah kami masing-masing sebagai pengikut. Benar nggak Ustadz? Oke, lanjut Bang. Terus? Lalu, konsep saya pribadi, saya mau ikut orang ketika orang itu benar-benar saya yakini bisa meyakinkan saya membawa ke tempat itu. Kalau dia saja tidak pernah ke sana lalu dia seolah-olah sok tahu dan sudah memahami, sudah mengetahui, bahkan dengan berbagai konsep dia sampaikan, saya pikir itu juga ya tergantung keyakinan masing-masing Ustaz. Saya mikirnya begitu ya. Tapi kalau memang ada argumen lain atau ada penyampaian lain dari Ustaz, ya saya akan dengarkan.
Aduh teman-teman yang di YouTube ya, mohon maaf nih, laptop saya ini kayaknya bermasalah teman-teman. Karena bermasalah sebentar ya, bentar ya Bang ya. Karena teman-teman semuanya saya lihat kalau saya tidak perhatikan yang di YouTube itu keputus gitu teman-teman. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Oke, lanjut Bang. Oke, Nanti saya perbaiki dah. satu lagi Ustadz. Apa tuh? Saya mau bertanya begini. Menurut Ustadz, agama itu apa sih? Agama itu adalah aturan dari Tuhan kepada kita Itu saja, untuk Ustadz. untuk aspek kehidupan gitu. Jadi aturan Tuhan untuk aspek kehidupan manusia, untuk aspek kehidupan penganutnya. Itu agama. Kan agama itu kan dari kosakata Sanskerta. Tidak, agama kacau. Tidak kacau, berarti agama itu adalah aturan. Ada argumen yang mengacaukan dengan dalih agama, berarti itu bukan agama dong Ustadz. Gimana? Kalau ada sesuatu, ada gejolak sosial yang mengatasnamakan agama tapi mengacaukan, kan kata Ustadz tadi agama itu tidak, agama kacau, berarti tidak kacau. Tidak Gitu ya? kacau. Artinya kan tentram, nyaman, Damai. sejahtera, damai, Betul. tenang. Betul. Artinya kalau ada gejolak sosial yang mengatasnamakan agama, itu bukan agama dong Ustaz. Salah. Anda melihat agama itu dari ajarannya, bukan dari penganutnya. Artinya gimana Ustaz? Ya, lihat ajarannya, bukan lihat yang menganutnya. Gitu. Kenapa? Bilang agama itu tidak kacau. Ya tidak kacau. Ya. Saya kasih contoh. Dengan Ustadz mengomentari agama lain, itu kan akan menyinggung perasaan orang Ustadz. Benar nggak? Apakah saya dengan menyinggung agama Ustadz, apakah perasaan Ustadz tidak tersinggung? Baik, Bang. Jadi Anda perlu tahu, belak-belakan aja Anda pertanyakan, kenapa room saya membuka diskusi lintas agama. Bukan karena room ini konsep yang saya tanya tadi Ustadz. Agama itu Iya. Ustadz bilang tidak Contohnya kan kacau. kayak saya ya membicarakan agama lain. Berarti ada alasan di balik itu. Intinya kan pasti orang merasakan ketersinggungan Ustadz. Saya kasih contoh, saya menyinggung agama Ustadz dengan terlalu mencampuri apakah nanti Ustadz akan masuk neraka atau surga. Saya itu bukan urusan saya lah, dan bukan saya yang akan mengalaminya. Apakah Ustadz tidak akan tersinggung? Baik, begini. Kalaunya yang dia sampaikan itu betul dengan keilmuannya, nggak perlu tersinggung, Bang. Agama kan konsepnya tidak kacau Ustadz, Ya tidak kacau, makanya. Tapi kan Jadi dengan dia Ustadz menyampaikan sesuatu, dia mencampuri urusan orang lain, dia itu namanya menyampaikan mengacaukan, sesuai Ustadz. Paham nggak yang saya dia bilang? itu Ini konsep menyampaikan sederhana sesuai aja, Ustadz. sesuai Jangan- dengan apa. Bentar gini, kalau dia menyampaikan dengan yang tertulis apa yang dibaca sesuai dengan tulisannya, maka boleh gitu, nggak ada masalah. Bukan begitu. Konsep sederhananya kan Ustadz udah sampaikan. Agama itu tidak kacau. Itu yang saya pegang Terus? dalam hidup saya. Tidak membuat orang tersinggung, tidak membuat barang orang kehilangan. Benar nggak Ustadz? Menurut Ustadz benar nggak? Betul. Tidak membuat orang risih dengan saya. Benar nggak? Itu Terus? agama menurut yang Ustadz sampaikan, dan itu yang saya pegang dalam hidup saya. Lalu saya kasih contoh. Ketika saya mengomentari agama Ustadz, menyinggung perasaan Ustadz,
Apakah itu menurut agama? Kenapa Anda menyinggung? Pertanyaannya itu lagi. Namanya kita manusia. Kan Ustadz udah bilang tadi, udah sampaikan itu tadi. Kita ini berarti kan itu menyinggung, itu kan dari kita ini dirinya, manusia, bukan kita dari agamanya. Belum bisa menikmati surga karena kita ini manusia. Benar nggak Ustadz? Lah, iya. Kan kalau kamu ya bukan beragama Islam, lalu kamu menjelaskan tentang Islam, ya. Lalu kamu katanya menyinggung Islam ini. Itu berarti dari kemauanmu. Kalau seseorang ya di dalam agama Islam itu ada disiplin ilmunya, ada tertata rapi, tidak kacau. Makanya agama itu tidak kacau. Contoh Quran itu dipelajari, ada namanya ilmu ulumul Quran. Tahap-tahapnya ada gitu. Itu yang dimaksud agama. Bertahap, bagaimana cara menyembah Tuhan, bagaimana cara, pokoknya semuanya kayak gitu. Nah, lalu kalau saya membicarakan tentang agama orang lain, kata Anda kan kayak gitu. Ustadz lupa yang saya tanya tadi. Ustadz udah sampaikan agama itu seperti apa secara umum. Ustadz udah sampaikan konsepnya. Agama itu tidak kacau. Kalau Ustadz bercerita tentang agama Islam, itu ajaran Ustadz, bukan ajaran saya. Maka yang saya ambil konsep dari awal tadi yang Ustadz sampaikan, secara manusiawi. Karena kan udah kita bercerita tentang surga tadi. Saya tanya Ustadz sudah pernah merasakan, sudah pernah ke sana? Ustadz bilang kita manusia, belum bisa kita ke sana. Itu yang Ustadz sampaikan. Maka turunannya adalah ketika saya menyinggung perasaan orang lain dengan alih-alih agama saya, apakah itu disebutkan agama menurut Ustadz? Yang menyinggung itu orangnya, bukan agamanya. Gimana sih? Bukan ajarannya, bukan ajarannya. Saya nih. Bukan ajarannya, tapi kalaunya ada penyinggungan terhadap agama, udah sampaikan tadi. Saya tanya konsep sederhana itu, konsep sederhana menurut Ustadz agama itu apa sih? Ustadz udah sampaikan. Bahkan tadi udah sampaikan. Tidak kacau itu berarti orang nyaman, orang tenang, tidak ada gejolak, tidak menghilangkan barang orang, tidak menyinggung perasaan orang. Itu kan Ustadz setuju dengan itu. Itu konsep agama. Iya. Nah, ketika saya menyinggung perasaan orang, menyinggung perasaan Ustadz, apa dengan alih-alih saya argumen agama saya, apakah itu agama menurut Ustadz? Itu orangnya bermasalah. Bukan agamanya yang bermasalah, orangnya yang bermasalah. Ketika suatu saat saya tersinggung, tidak nyaman dengan paparan Ustadz karena menyinggung agama saya, berarti Ustadz bermasalah, gitu ya? Maksudnya orangnya yang bermasalah. Iya, maksudnya bukan ajarannya. Kita ambil di diri kita nih berdua nih. Ketika saya punya namanya perasaan itu kan beda-beda Ustadz. Iya betul. Ya enggak? Tadi udah Ustadz setuju kalau agama itu menyenangkan orang. Benar nggak? Udah. Nah, Oke, lanjut Bang. Yang mana yang tadi Pak Ustadz ya? Ya, tadi Bang ya, ada teman-teman Kristen menyampaikan kepada saya bahwa ya Yesus itu disembah oleh ibunya. Percaya, bukan disembah, percaya. Lah, berarti ibunya tidak menyembah anaknya. Beda menyembah, beda percaya dia. Beda lagi kan teman-teman. Bingung saya Bang, setiap Kristen ini kenapa ya bisa beda-beda gitu ya. Iya, heran saya. Enggak, itu kan kembali ke orangnya masing-masing Pak Ustadz. Kalau menurut saya sih. Tadi ya dia menyampaikan dua orang loh, bahwa Maria menyembah Yesus.
Kalau sepengetahuan saya itu ya Maria itu kan hambanya Allah. Cuman dia ada di sini sebentar Pak Ustadz ya. Saya baca. Aneh ya teman-teman ya. Aneh gitu. Agak lain abang ini emang. Agak lain teman-teman. Enggak, Oke, aku menarik di satu bab itu aja Pak Ustadz. Itulah ya. Kira-kira ya kalaunya kita berpikir waras. Kalaunya kita berpikir waras, ibunya menyembah anaknya, berarti itu anak durhaka kan gitu. Memang betul. Nah, Kalau makanya itu secara analogi kita, nah, kalau saya lebih sepakat kayak gitu. Makanya kata Anda dia bukan menyembah tapi percaya dengan Yesus. Saya sepakat itu. Ya. Iya. Tapi kalaunya yang dua Kristen tadi mengatakan bahwa Maria menyembah Yesus. Wah, itu malin kundang itu. Malin kundang pokoknya Yesus harus durhaka gitu. Aduh. ada saya mau pertanyakan ini Pak Ustadz. Apa dong? Kemarin kan terlintas di mana ya? Ayat Ali Imran kalau nggak salah. Ali Imran berapa? Ali Imran 3 atau berapa itu? Kata-kata isinya seperti ini. Intinya aja Pak Ustadz ya. Bahwa di situ Al-Quran untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya gimana itu Pak Ustadz? Oh, nazzala 'alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Tuh, min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Itu. Jadi, memang Al-Quran ini ya sebagai verifikasi dari kitab-kitab sebelumnya. Itu maksudnya. Verifikasi kebenaran. Dulu waktu di zaman Nabi Musa diperintahkan untuk kepada kaumnya memakai hukum Taurat. Nah, setelah Nabi Musa itu berlalu, banyak dari Taurat itu mereka ubah-ubah dan mereka masukkan ideologi mereka, lalu dikatakannya ini dari Allah, dari Tuhan. Itu kata rabi-rabi mereka. Nah, gitu. Berarti betul juga berarti isinya itu seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi apa yang ada di Quran sebagai verifikasi kebenaran di masa lalu. Contoh gini Bang ya. Ketika Nabi Musa ke gunung Tursina. Ya, itu betul. ada juga diverifikasi dalam Al-Quran. Kan kayak gitu. Terjadi berarti kita percaya gitu. Terus Nabi Musa menyampaikan dalam ulangan, wahai Bani Israel, ya Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Diverifikasi oleh Al-Quran. Terus bagaimana di dalam hukum yang telah lalu diturunkan kepada pengikut Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kata bena ala Bani Israel, mangkotala nafsam bigori nafsin. Nah, kayak gitu. Membunuh seorang sama dengan membunuh manusia di seluruh muka bumi. Betul. Jadi kayak gitu Bang. Jadi kita Berarti Al-Quran ini kita verifikasi karena banyak perubahan yang dilakukan oleh rabi-rabi mereka di masa lalu gitu. Jadi sisa-sisa kebenarannya itu di mana? Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama. Tuh. Suhufi Ibrahim wa Musa. Terdiri dari suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa. Artinya apa? Al-Quran memverifikasi kebenaran yang di masa lalu diturunkan kepada para nabi gitu. Nah, itu aja Bang. udah nggak apa-apa Ustadz. Aku tadi menarik di topik yang itu aja tadi, yang Ustadz berdebat sama Oten tadi. Apa tadi?
Karena menurut Ya, saya pribadi, berbelit-belit kayak gitu saya bosan juga kalau kelamaan. Belat-belit gitu. apa ya? Kita kak secara apa kan saya bukan menyinggung kayak Ustadz gini nih, bukan untuk menyinggung masalah agama kan, sebenarnya tujuannya kan untuk berdiskusi yang baik kan gitu. Itu kan kembali kepada orang-orangnya sendiri, apakah dia mau mengikut yang baik atau yang jahat kan gitu. Iya. Tapi satu ada kata menarik ini Pak Ustadz. Apa tuh? Pak Ustadz kan ada buka itu yayasan. Mm-mm. Mau bertanya ini, Mm-mm. yayasan itu kayak amal itu tersampaikan hanya kepada muslim kah atau ke semua umat? Kita punya program, Bang. Yayasan itu yang saya bangun itu untuk pengadaan mushaf Al-Quran seluruh Indonesia. Jadi khusus muslim memang. Mau bertanya Jadi aja Pak gitu. Ustadz. Khusus muslim seluruh Indonesia. Karena saya kan diajarkan orang tua saya kan tidak untuk membeda-bedakan agama atau membeda-bedakan Betul. suku. Tadi ya pikiran saya Saya mana tidak tahu. tidak membedakan suku atau aliran Islam apapun, enggak saya bedakan. Tapi saya cukupkan melalui yayasan itu kita beramal untuk apa? Untuk ya memberikan Al-Quran agar Al-Quran itu dibaca terus dipelajari, itu menjadi amal jariah, menjadi ilmu gitu. Oke lah sampai di situ Pak Ustadz. Tadinya saya pikir malah tahu saya ada rezeki melimpah. Tadinya kan kayak zaman sekarang nih Indonesia kan lagi banyak bencana. Saya kirain tadi topik itu untuk ke situ. Enggak, kalaunya bencana itu kan sosial. Kalau saya ini ya keagamaan, Bang. Beda. Gerakannya beda. Oke lah Pak Ustadz. Lanjutlah. Oke. Oke. Thank you. Makasih Pak Ustadz. Selamat malam. Sabar. Sabar. Aduh. Aduh. Ada nggak ya Ustadz Wafi? Ustadz Wafi ini nggak mau naik beliau. Nggak ada yang gantiin saya. Aduh. Lanjut, iya. 1 jam lagi, ya. Masih ada kok waktu kita 1 jam lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, ada yang mau disampaikan? Loh, habis salam turun. Ada. Oke. Ya, Ban. Halo, selamat malam bang. Ya, malam juga, Ban. Bang, kira-kira Anda mau diskusi apa nih? Tidak, saya biasa nonton Abang tuh biasa, Abang. Dan tentang Kristen tuh, makanya kami kalau di Timor Leste kan Kristennya 100%. Bang, kok suara Anda kecil kayaknya. Teman-teman benar nggak kecil suaranya? Oke, Iya. udah besar toh? Udah. Kecil bang? Kami di Timor Leste ini kan Jauh banget bang suaranya. umat Katolik. Suaranya kecil banget. Tapi aku udah habis ini, Ban. Pin dari dia punya apa? Jaringannya, Ban. Udah dengar, Ban? Kecil kali gitu. Kecil banget bang. Masa? Jauh iya kayak jauh kecil. Makanya tuh tanya penonton di bawah. Oh, kayak Saya aja jauh, dengarnya jauh. Oh, Iya.
Udah bisa dengar, Wan? Udah. Ya, kalau saya sih bisa, teman-teman. Oh, mungkin teman-teman juga bisa dengar, Wan. Gimana Bang? Biasa saya nonton itu kan seperti apa itu orang panggil ustaz. Tapi ustaz itu ada bisa omong ke orang punya agama itu dosa kah tidak? Maksudnya gimana? Ya biasanya kan bilang orang itu kalau percaya sama Tuhan Yesus itu bilang begini, makan babi bilang dosa, bilang ada setan. Itu yang saya bilang, kalau begitu mereka yang terima uang yang tidak halal itu setan kan tidak itu? Uang korupsi doang Yang itu setan. yang korupsi. Yang korupsi. Oh, itu lebih dari iblis, Bang. Habis yang makan babi itu bagaimana, Bang? Itu yang korupsi itu lebih dari iblis itu. Iblis aja nggak pernah korupsi. Dia bisa korupsi kan gitu. Tapi Islam biasanya korupsi itu tidak. Lebih dari iblis itu. Tapi biasanya Indonesia itu korupsi kan tidak? Tidak ada ya? Ya, pokoknya koruptor itu lebih dari iblis. Iblis saja itu angkat bendera putih iblis. Kalau sama si korupsi itu. Kalau dalam Islam itu, Bang, ya korupsi itu termasuk perbuatan yang merusak bumi. Korupsi itu. Tidak, biasanya kan Kenapa kami yang Katolik makan babi itu kan bilang katanya ada setan gitu-gitu. Jadi saya mau tanya di abang aja, abang kan bilang tahu semuanya toh. Jadi kita bertanya supaya bisa pendapat lah begitu. Bang, gini ya. Di dalam babi ada setan itu tertulis di kitab Anda. Jadi saya menyampaikan apa yang tertulis saja gitu. Gitu, Bang. Ya biasanya. Jadi saya terus abang dong, saya nonton tuh Bang, kebanyakan abang bilang, oh Katoliknya, oh agama Kristennya, Tuhannya nikah perempuan begitu. Masalahnya seperti kami yang umat Katolik ini kan dengarkan rasanya pukul hati ya. Nah, masalahnya pukul hati. Kita, walaupun seperti ya sakit hati lah begitu. Kita kan sehat itu kan urus punya. Saya mau percaya batu, percaya kayu kan itu urusan masing-masing kita manusia toh. Nah. Kalau kayak gitu, Bang, ya lebih baik abang. Kalau untuk seperti abang di Indonesia, kalau di Timor Leste abang mungkin mau bunuh pertama itu pasti saya itu. Kalau macam saya di kampungnya di gini, Bang, ya. Jadi gini ya, Bang ya. Kalau kita lihat ya, kenapa ada seperti ini karena agamamu duluan gitu. Mengganggu agama saya. Tapi kan contoh lihat Edis TV membicarakan Al-Quran saya. Mengganggukan agama orang lain. Oh, kosakata Allah aja, Bang ya. Di agama Kristen itu nyuri kosakata Allah Islam. Gitu, Bang. Ini dicurinya oleh Kristen kosakata Allah gitu. Terus menamakan kitabnya pula Alkitab. Padahal Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Kenapa saya seperti ini? Ya, makanya ada sebabnya karena kalian nih ya ke-Islam-Islaman. Biasa begini abang, biasanya orang yang kami punya seperti ya romo-romo macam kayak kami punya paus itu kan mungkin orang itu lahir itu mungkin abang belum lahir. Abang contoh aja, abang punya nenek ada berapa sampai sekarang? Abang punya mama dan papa itu nenek ada berapa dari ujung pertama sampai sekarang? Saya nggak bahas silsilah, Bang, nggak bahas nasab saya. Nggak bahas nasab ya, makanya malas. Anda hidup barusan sekarang, mungkin Anda hidup barusan 80 85 doang, Anda bisa tahu orang punya agama bilang begini.
begini begitu itu Hidup nggak tuh apa-apa. masing-masing saja Ban, jangan urusan orang lain. Ya. Orang mau ikut saya batu, Gini Bang ya, kayu, mau saya juga apa saja kan lu. saya juga sangat berharap gitu, urus agama masing-masing, jangan pakai nama Al-Quran saya pakai di kitab Kristen Alkitab. Nah, coba diganti nama kitab Kristen nih, jangan nama lain Al-Quran kami diambil gitu. Saya sangat berharap gitu diganti namanya Biblos kan kayak gitu. Terus kosakata Allah di dalam sini ya, di dalam kitab Kristen diganti kayak jadi Theos gitu. Saya sangat berharap urus agama masing-masing gitu. Betul itu. Iya. Betul Bang. Gitu Ban. Masalahnya kan Jadi itulah masalahnya. ada orangnya gitu. Bukan tergantung dari orangnya, ini kan lembaga Kristen Indonesia memakai ini semua kan kayak gitu. Makanya saya sangat berharap ya, uruslah agama masing-masing, jangan mengambil istilah-istilah dalam agama Islam, biar Kristen itu mempunyai ciri khas kan kayak gitu. Jangan ke Islam-Islaman, nama Allah diambil, nama Alkitab diambil. Saya sangat berharap urus agama masing-masing. Kalau diubah, saya pun nggak akan ganggu. Terserah kalian kan kayak gitu. Kalau nama Tuhan saya di sini dikatakan Allah, ya Allah mengosongkan dirinya, menjelma turun ke bumi, menjadi manusia. Dengan matinya dia terkutuk di tiang salib menebus dosa. Allah, nama yang suci kalian injak-injak gitu. Maka harusnya tahunnya. Gitu. Kalau macam kayak apa kami yang di Timor Leste, kita walaupun jauh, baku jauh sih, nggak apa-apa. Masalahnya kan kita semua hidup di tanah toh, jadi kita semua injak tanah. Berarti tujuan kita itu kan semua itu doa kepada Tuhan semua. Tapi kalau orang lain tuh bilang, oh begini kan tidak bagus. Nah, kalau macam kami kalau menghinanya agamanya abang punya, pasti abang sakit kalau dengar. Ya makanya gini ya. Makanya Bang, sebelum abang menegur orang, lebih baik abang tegur dulu internal abang gitu. Nah itu paten tuh ya. Saya acungi jempol ke rumah Des ngapain bahas Quran umat Islam, ngapain tuh? Atau ke Mikana ngapain? Kamu bahas Al-Quran umat Islam, itu baru top. Itu dulu yang anda benahi gitu. Oke? Abang Eris itu juga salah. Kita ini kan hidup kecil semua, tidak tahu dulu itu kan kita tidak tahu. Jadi kita kan ajarannya kan ada yang tulis itu kan orang yang bikin, kadang-kadang yang kurang tambah sembarang karang-karang begitu. Tapi dari awalnya kan kita kurang tahu, kita hanya baca saja. Kalau orang tulis di sana bilang kau punya nenek moyang, kita juga ikut nenek moyang begitu. Oke. Ada yang lain lagi Bang? Jadi tidak, saya hanya tanya itu saja Bang, tapi saya tidak bukan mau marah Abang, tidak. Saya hanya ya begitu, lain kali kita nonton juga merasa Abang kalau omongnya bagus tuh kita setuju semua. Tapi kalau seperti kami orang Timur ini kan memangnya begitu, kalau orang omong jelek itu paling kami tidak senang. Tapi padahal kami itu orang paling baik. Oke dah Bang, oke ya. Oke begitu saja Bang. Oke, thank you Bang. Selamat malam. Thank you. Ya. Halo, selamat malam. Mana Bang? Mana? Iya, selamat malam. Kristen, Islam, Katolik, Abang ASN. Kristen. Protestan. Oke. Ya kita bisa berdiskusi, tanya jawab boleh. Kalau mau tanya jawab silakan. Jadi gini Bang, kalau
memang mengenai judul ya, mengenai judul judulnya itu kayaknya kurang cocok gitu, kurang cocok. Kurang cocok. Padahal kan judulnya itu pertanyaan tuh. Iya, menurut abangnya cocok, tapi kalau menurut kami itu udah salah pula kan, udah salah judul gitu. Salah judul. Salah judul kenapa Pak? Salah judulnya itu salah. Anakku adalah Tuhanku. Jadi Tanda emang tanya. kalau Anakku Yesus adalah Tuhanku. Itu tanda tanya. kalau Pertanyaan Yesus itu. Kalau Yesus itu adalah benar-benar Tuhan kan, menurut keyakinan kami. Menurut keyakinan kami. Jadi kalau menurut keyakinan abang tidak ada, karena abang apa? Agama abang ya Islam ya, Islam. Nah itu kami hormatilah. Tapi namun karena kepercayaan abang bukan di sini, jadi itu tidak masuk akal berasa abang itu semua. Karena kalau menurut pandanganku abang itu bisa aja udah termasuk masuk ke ranah kami. Dan abang juga di sini udah termasuk krisis iman bagi kami. Udah krisis iman gitu. Bukan hanya krisis militer katanya yang ada krisis iman itu. Kalau kita telusuri itu seperti itu, jadi abang nggak nyambung sama kami, nggak nyambung gitu. Ku jelaskan pun nanti sedetail mungkin tentang kehadiran Yesus itu, abang nggak yakin itu 100%, nggak yakin. Jadi selalu yang benar sama abang Muhammad gitu, yang benar selalu. Ya udah. Jadi karena kita berbeda aliran gitu. Jadi mohonlah bang, jangan campuri agama yang lain, karena di negara kita ini seperti ini, di pasal 29 ayat sekian bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan campuri agama kami. Itu aja, biar kita damai gitu. Itu aja bang. Sepakat saya. Baik, saya tanggapi ya. Kalau kayak gini, kalau saya pun contoh saya campuri tentang Muhammad, padahal saya tidak tahu menau siapa itu Muhammad, mungkin abang juga merasa kecewa sama saya. Mungkin abang merasa kecewa. Kalau aku buat juga Muhammad Bang, adalah. saya mau tanya dulu sama Anda. Udah berapa lama Anda main TikTok? Kalau main TikTok udah ada 2 tahun, udah ada itu lebih. 2 tahun. Iya. Baik. Abang tahu nggak kenapa terjadi pergesekan di Indonesia ini antara Islam dan Kristen? Kenapa banyak lab-lab seperti ini? Seperti saya ini, yang Islam bahas Kristen, yang Kristen bahas Islam. Kalau menurut abang karena apa? Ya, ada 3 hal bang yang perlu Anda tahu gitu. Sebelum Anda menyampaikan penyampaian itu, udah berpuluh-puluh orang menyampaikan ke saya. Seperti Anda itu, berpuluh-puluh gitu. Bukan satu orang, 1 atau 2 lagi, dan berpuluh-puluh kali juga saya menegaskan kepada mereka, benahi 3 hal ini. Apa itu? Apa itu? Jika saya mau berhenti, benahi 3 hal ini. 1, ya bang ya, di jejaring sosial media apapun, baik TikTok, YouTube dan yang lain-lainnya, ya aplikasi lainnya saya nggak tahu. Hentikan membahas Al-Quran saya tanpa ilmu. Tuh, banyak ya orang-orang Kristen mengadakan live streaming baca Quran saya pun kagak bisa. Lalu dia acak-acak itu Al-Quran saya, habis itu dia asumsikan sendiri gitu. Banyak di platform TikTok ini pak, banyak gitu. Itu 1 yang perlu dibenahi jika saya mau berhenti. Yang kedua, ini di lapangan, dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, jangan ada lagi rumah umat Islam itu diketuk pintunya, lalu ditawari apa? Ditawari jualan Kristen di situ, tawari bantuan, habis itu dimurtadkan.
Nah gitu. Atau dinikahi, habis itu dimurtadkan. Ah itu banyak terjadi di Indonesia kayak gitu. Salah satunya Sumatera Utara tuh. Ya. Yang Islam, yang laki-lakinya Kristen, ya, habis itu nikah dengan Islam, laki-lakinya pura-pura dulu masuk Islam. Ya. Habis itu kembali ke Kristen. Jadi yang sang istri ini mau nggak mau dimurtadkan juga ikut ke Kristen. Hentikan yang kayak gitu prakteknya gitu. Itu terjadi di Indonesia. Nah tuh, terus yang ketiga ini lebih fatal. Contoh ya, nih nama kitab Anda Alkitab. Ya. Ini adalah nama lain Al-Quran kami. Ah, di dalam sini tertulis nama Allah. Allah. Kalau kita merujuk ke dalam bahasa Indonesia, Allah itu adalah nama Ismul Jat dari Tuhannya umat Islam gitu. Dipakai Kristen di dalam kitabnya, lalu dikatakan oleh Kristen, Allah mengutus firman-Nya ke muka bumi, bla 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 bla, Allah punya anak. Jadi hilangkanlah istilah Islam. Ya, istilah Islam ini di Kristen jangan lagi namanya Alkitab, atau asli aja gitu. Ditulis Biblos dari Yunani. Terus di dalamnya nih ya, jangan Allah, silakan aja tulis Theos kayak gitu. Maka kami umat Islam, maka saya hari ini jika tiga hal itu terpenuhi, diberantas oleh Kristen Indonesia, saya Yusuf PI, saya nggak akan lagi buka live streaming diskusi lintas agama. Ngapain? Lebih baik saya bahas Al-Quran saya sama teman-teman saya, bahas fikih kayak, bahas sholat kayak, bahas Al-Quran, ilmu tafsir kayak, kan kayak gitu, nahwu sorof kayak. Ngapain saya bahas Kristen gitu? Itu kan ada Itu. juga. Itu kan ada Karena juga sejarahnya apa? itu Bang. Kenapa itu Allah itu ada juga sama orang Kristen? Kalau kata Allah itu diterjemahkan dari kata Adonai. Adonai itu artinya seperti ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu titah ketiga. Jadi siapakah nama Tuhan itu kami sebutkan? Karena itu tidak boleh sembarang kata menyebutkan kata Elohim tadi. Elohim tadi, Yahweh tadi ya, nggak boleh kita sembarangan menyebutnya itu. Jadi siapa kami sebutkan namanya? Yang artinya namanya dibuat Adonai, artinya adalah Allah itu terjemahannya. Kata Allah itu terjemahannya itu kata Adonai tadi. Tapi janganlah kita campuri. Yang artinya yang tadi kembali Bang. Untuk apa kita? Baik, kembali dulu yang ke tadi. Dua agama. Tidak boleh Bang, seharusnya ngartinya kita bahas itu yang artinya agama abang sama agama aku, jangan kita bahas. Yang artinya itu menimbulkan perpecahan di antara kita. Padahal saya sepakat. Negara Republik Indonesia kan. Saya sepakat itu. Iya, jadi aku kalau yang Anda sampaikan itu saya sepakat sebenarnya, Pak. Nah. Sepakat. Cuma banyak dari oknum Kristen yang merusak. Oh, gitu. Itu Bang, individu namanya, yang artinya dia mengatakan bahwa dia bukan lagi dari individu, Pak. Tapi dari lembaga. Coba Anda ke Nias, STT Nias mengatakan apa tentang masalah Tuhan kami? Disamakan dengan iblis. STT Nias sekolah teologi. Kalau itu salah itu Bang, salah itu kalau makanya itu kelasnya universitas loh Pak. Adukan agama gitu. Jangan universitas di aliran tadi. Itu namanya kita udah termasuk nanti sinkritisme, yang artinya pencampur adukan agama gitu. Nah, ada juga makanya agama permanen lah, dia Kristen lah, betul kata Anda. Itu namanya sinkritisme gitu. Betul kata Anda Pak, betul. Kayak gitu. Jadi yang memantik api
api perpecahan itu memang diawali dari Kristen gitu di Indonesia ini. Enggak bang, enggak yakin aku bang. Artinya kami kaum Ya kan, minoritas kalau itu enggak kayak ada gini seperti aja. itu. Kayak gini aja, kalau kita mau toleransi hidup berdampingan kan di seluruh Indonesia, marilah kita ya, agama sendiri-sendiri mempunyai ciri khas. Saya dari Arab, Tuhan saya Allah ya. Terus Nabi saya Nabi Muhammad memakai bahasa Arab. Kristen silahkan juga pakai dari Yunani, jangan pakai kata Allah gitu. Nama Tuhan kami pakai kayak Theos atau juga pakai Kurios kan kayak gitu. Biar punya ciri khas. Ini malah kenapa ngambil ke istilah-istilah kami gitu loh. Ayat diambil, Rasul para diambil teolog gitu. kita yang terdahulu bang, yang artinya para ahli teolog ya, yang artinya mereka menyimpulkan seperti itu gitu. Itu yang menjadi permasalahannya Pak. Kenapa ada room seperti saya ini? Karena apa? Siapa yang memulai gitu loh. Jadi aku pun melihat topi abang itu, ya memang kalau memang apa itu benar juga, anakku adalah Tuhanku, karena Yesus itu bagi kami udah Tuhan kan, udah itu adalah anak Allah gitu yang menyelamatkan umat manusia. Iya, kami akui itu. Jadi apakah Bunda Maria termasuk itu Tuhannya? Termasuk. Kenapa? Karena walaupun itu anaknya, itu dititipkan gitu. Allah yang artinya menjelma menjadi manusia lewat Bunda Maria tadi. Maria adalah seorang perawan gitu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, apakah seorang dari perawan seperti lahir kayak gini? Itu kami, kalau bagi kami itu, kalau kami telusuri itu kembali, kami namanya adalah krisis iman. Yang artinya udah kembali krisis iman, nggak ada kepercayaan kami lagi gitu, mati gitu. Kalau memang kami telusuri kembali ke masa dari seorang perawan lahir seorang manusia, inilah keilahian daripada Tuhan itu, yang artinya dia melaksanakan menjelma menjadi manusia lewat Bunda Maria gitu. Mungkin itu kudus bagi Tuhan ya, Maria tadi kudus, mungkin Maria tadi bagi Tuhan, sehingga dia menjadi ibu daripada Tuhan Yesus tadi secara kemanusiaan ya, karena Yesus itu manusia 100% dan Allah secara 100% juga gitu. Itu kalau kan. Kalau saya juga mempelajari kepercayaan Anda itu Pak. Ini saya baca 9 tahun habis gitu. Tidak ada yang seperti Anda katakan masalahnya. Itu lai itu atau apa? Terjemahan lai atau Alkitab LAI. Oh, lai ya. Deuterokanonika, iya. Indonesia gitu. Ya. Sebagai Alkitab Indonesia. Akan pakai. Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau permintaanku tadi itu Bang, yang walaupun si Edis TV seperti itu sifatnya, mungkin dia karena sudah pernah menjadi Islam ya, sudah dia menjadi Islam pernah mungkin jadi apologet. Itulah salahnya informasi yang salah. Edis itu bukan pernah jadi Islam, dia Kristen dari lahir. Tapi 13 tahun katanya, 13 tahun katanya menjadi Islam dia. Apanya 13 tahun katanya dia baca mempelajari Al-Quran. Saya suruh baca aja nggak bisa Pak. Jangan mau ditipu Edis gitu. Ya kayak gitulah orang yang perusak kayak gitu. Dia nggak suka juga melihat apanya itu, yang artinya walaupun dia mengaku-ngaku sebagai apologet, kalau menurut iman saya itu bertentangan. Karena apa? Dia itu menurut pandangan saya bahwa dia adalah bisa membuat perpecahan di antara umat beragama ya, antara kita yang artinya antara mayoritas dengan minoritas tadi, sehingga bisa menimbulkan perpecahan bagi kita. Padahal kami nggak ada seperti itu sifat kami, yang artinya mencampuri agama yang abang miliki gitu, keyakinan yang abang gini Pak, kami nggak ada seperti itu sifat kami. Nih contoh nih satu video saya bukakan sama Anda nih. Ya. Ini baca nih. Baca kau ya. Nih, baca.
Kalau kita di netizen kamu tuh. Ya. Itulah bang. Udah tahu juga. Bisa aja. Mana katanya Jadi 13 sama tahun halnya tadi? yang artinya membuat kita menjadi perselisihan, perselisihan, 13 perpecahan. tahun ayah mempelajari Padahal bukan itu yang kita inginkan kan gitu. Bagaimana orang abang punya apa kan gitu. Ya bagaimana supaya nantinya berakhlak gitu. Kami juga seperti itu, mempunyai karakter yang bagus, yang tidak ya damai lah kan, damai. Bukan artinya perselisihan yang kami cari, enggak. Pak, mohon maaf banget nih, kayaknya saya habis ini langsung off aja karena baterai saya tinggal 2%. Nggak apa-apa. Lain kali lain kali ya bos. Ya, boleh ya. Ya nggak apa-apa. Ya artinya Oke. kembali yang tadi saya ndak ada mau yang artinya. Nggak apa-apa. Iya, nanti kita sambung Nggak. pembicaraannya ya. Pantang bagi kami. Oke. Oke. Makasih banyak lah. Oke, sama-sama. Turun kalau bang, turun kalau.